dodok kayak wong sunat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanir rahman alladzi 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala khairil anam habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin alaihi salatu wassalam wa ala alihi wa ashabihi sadatil kiram, amma ba'd. Ingkang kawula mulyakaken pimpinan pesantren Tahfidz Haji Suwarto, yaitu beliau Bapak Haji Suwarto. Beliau adalah orang yang mendermakan hartanya untuk sabilillah, untuk perjuangan Islam. Beliau mendirikan masjid, membangun pesantren, membangun amal-amal sosial yang sangat banyak. Mudah-mudahan beliau selalu disehatkan Allah Subhanahu wa taala, dipanjang umurkan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta ibu dan keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati juga, yang saya muliakan, pengasuh Ma'had Quran Haji Suwarto, yaitu Ustadz Abdul Ghafur Al-Hafidz. Beliau adalah teman saya. Beliau itu sangat luar biasa, Masya Allah. Al-Qur'annya mungkin 30 juz beserta istrinya, kemudian dilengkapi dengan pintar membaca kitab kuning. Itu adalah prestasi yang luar biasa. Jadi orang tua yang memondokkan anaknya di sini tidak usah khawatir, karena kualitas sumber daya manusianya luar biasa, yaitu Al-Qur'annya sudah menguasai. Tadi kita bersama sudah melihat penampilan para putra-putri kita yang diwisuda, baik putra maupun putri. Bacaannya Masya Allah ya, tajwidnya, panjang pendeknya ya, semuanya dapat. Kemudian ada lagunya juga, jadi iramanya juga dapat, yaitu irama nahawan. Alhamdulillah. Yang pertama, marilah kita selalu tingkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat sehat wal afiyah, nikmat iman dan Islam, sehingga kita bersama berkumpul di masjid ini dalam keadaan yang sehat. Amin ya rabbal alamin. Yang keduanya, selawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan ke pangkuan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak yaumil kiamah kula panjenengan sami tansah dipun akoni umatipun Kanjeng Nabi Muhammad lan angsal syafaatul uzma saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, niki ngangge bahasa Indonesia, bahasa Jawa, Inggris atau Arab? Campur-campur ya, campur-campur. Dalam rangka napa niki nuzulul Quran ya, ulama serinya. Dalam rangka memperingati nuzulul Quran Masjid Habibah Hana Syakira dan wisuda tahfidz ya, 10 juz, 5 juz dan juz amma. Alhamdulillah. Ini mari kita ulas satu demi satu, yaitu makna dari nuzulul Quran. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab suci Al-Qur'an itu pertama kali diturunkan itu dalam jumlatan wahidan. Jadi satu langsung 30 juz itu langsung diturun. Itu kan dari mana? Dari Lauhul Mahfuz ke ila sama'id dunya, sampai ke langit dunia yang disebut dengan Baitul Izzah ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala langsung menurunkan jumlatan wahidan dalam satu jumlah seluruhnya dari juz 1 sampai juz 30. Akhirnya diturunkan oleh malaikat Jibril
kepada Nabi Muhammad itu satu persatu, ya, satu persatu. Misalkan Nabi Muhammad menghadapi orang kafir, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya, menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad untuk membela Nabi Muhammad dalam waktu 23 tahun atau 22 tahun 2 bulan 22 hari. Orang yang diberikan Al-Quran yaitu Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan. Ada? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dalam Al-Quran, ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya. Syahrul Ramadan alladzi, pada bulan Ramadan, unzila fil Qur'an, diturunkan oleh Allah Al-Qur'an. Apapun yang di dalamnya ada Al-Qur'an akan menjadi mulia. Ramadan turunnya Al-Qur'an sehingga Ramadan menjadi mulia. Ya. Kemudian orang yang hafal Al-Qur'an, orang yang menjadi mulia. Semuanya yang berhubungan dengan Al-Quran akan menjadi mulia. Masya Allah. Diturunkan dalam Al-Quran, unzila fil Quran hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Jadi manusia bisa mengikuti ajaran-ajaran dalam Al-Quran sehingga jalannya adalah menuju jalan yang baik, tidak berbelok-belok, sehingga nanti akan selamat sampai di akhirat nanti akan mendapatkan jannah. Alhamdulillah. Jadi Al-Quran pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tahun 610 Masehi. 610 Masehi. Pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berumur 40 tahun. Pertama kali wahyu yang diturunkan yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Iqra, bacalah. Malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad waktu itu berada di sebuah gua, bertahanus, berkholwat atau menyepi sendirian, menghindari dunia dan seisinya. Malaikat Jibril turun di gua Hira menemui Nabi Muhammad, mengatakan, "Iqra ya Muhammad, iqra." Tapi apa jawaban malaikat Jibril? Ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca. Jadi Nabi Muhammad itu tidak bisa membaca itu bukan karena bodoh, naudzubillah min dzalik. Wong Nabi Muhammad seorang rasul, ya, mempunyai sifat sidik, amanah, tabligh, fatonah, cerdas. Beliau tidak bisa membaca itu supaya orang kafir tidak menuduh bahwa Al-Quran itu diciptakan oleh Nabi Muhammad. Ma'ana biqari. Kemudian, Iqra ya Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Apa jawaban Muhammad? Ma'ana biqari. Kemudian Rasulullah dipeluk oleh malaikat Jibril. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pulang ketakutan, bergemetar karena tadinya didatangi oleh malaikat Jibril. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam bulan puasa ini, ya, kita wajib melakukan ibadah yang mungkin berat, ibadah yang sangat berat, yaitu puasa. Meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan syahwat kita selama bulan siangnya bulan puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina
amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina kutiba den wajibake ay furido tegese diwajibkan alaikum kepada sampean kabeh asyamu melaksanakan ibadah saum berpuasa kama kutiba sebagaimana diwajibkan alal ladina pada orang-orang yang terdahulu, umat-umat yang terdahulu, umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Musa sudah melaksanakan puasa. Jadi kita bukan umat yang pertama yang melakukan puasa, tetapi kita meneruskan kewajiban umat-umat yang terdahulu. Aja sampai puasane kayak puasa godong pring, merubah. Bu. Aja puasa godong pring, kan? Ana lagunya kan? Esuk-esuk nyangga piring, ya. Ana uli. Aja puasa godong kanyong, esuk-esuk naudzubillah, ya. Jangan sampai kita ngaku puasa cuma bebodo wong tua, ngaku puasa padahal jajan es kelapa seger ya Allah. Ngoten. Jadi aja puasa godong pring, isuk-isuk nyangga piring, naudzubillah ya Allah. Isuk-isuk wis nyangga piring padahal di bulan Ramadan ya Allah. Aja puasa godong ganyong, isuk-isuk cangkeme naudzubillah. Maksudnya cangkeme monyong itu punten ya, punten iki bahasa kasar ya. Maksudnya ngomong ngalor ngidul, menfitnah tetangganya ya, kemudian membicarakan aib teman-temannya, itu namanya monyong ya. Jadi aja puasa godong ganyong. Karena apa? Tujuan puasa apa? Ya. Kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma huwa taqwa? Apakah itu takwa? Definisi takwa secara umum adalah imtithalul awamir wajtinabun nawahi, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu takwa. Dudu takwa itu barang gembletak digawa ya. Naudzubillah min dzalik. Masa saya sudah bertakwa, apa tandanya? Tadi ada HP di situ, saya bawa pulang. Tadi saya Jumatan bawa sendal jelek, pulangnya bawa sendal bagus. Kan takwa, barang gembletak digawa. Naudzubillah min dzalik. Itu apa namanya? Definisi yang salah. Para ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya perkenalkan saya dulu ya. Nama saya itu Muhammad Amin Sofyan Masrodi Al-Arkani Ubaidillah Faqih Siddiq Muhtadin Sulaiman Taufik Nurul Aziz Ridwanullah alaih. Itu namanya siapa sing apal tak upai 1.000. Muhammad Amin Sofyan Masrodi Al-Arkani Ubaidillah Faqih Siddiq Muhtadin Sulaiman Taufik Nurul Aziz Ridwanullah alaih ya. Cuman kan dawa ya wis Kang Sofyan daripada angel-angel ya. Jadi bukat ketemu ning dalan tak apa disapa Kang Sofyan arep ning ndi ya. Kita lanjutkan tentang puasa ya. Kemudian setelah itu kita tentang mencari ilmu. Santri-santri yang tadi di wisuda, masya Allah, begitu bagusnya bacaannya. Kenapa? Karena dengan ilmu apa? Ilmu tajwid. Jadi Al-Quran dikatakan sebagai kalamun qadim. Ya, kalamun qadim. La yumallu sama'u tanazzahan qawli wa fi'li wa niyati
Al-Quran adalah kalam qadim. Apa itu kalam qadim? Kalam yang terdahulu, yang sengaja diciptakan oleh Allah, dipersiapkan oleh Allah untuk nanti akan diturunkan di akhir zaman kepada Nabi Muhammad dan umatnya, sehingga disebut kalamun qadim. Terus kalamun qadim la yumallu sama tidak ada bosan-bosan untuk mendengarkan bacaan Al-Quran. Beda bacaan Al-Quran sama bacaan lain, ya, sama nyanyian itu berbeda. Kalau Al-Quran itu tidak bosan-bosan, Masya Allah. Ustadz Ghafur ngimamin terawih baca Fatihah berapa kali? 20 kali. Bosan enggak? Wah, balik baik males, Fatihah baik pegel, bosan. Ada enggak kayak gitu? Enggak ah? Tapi nyanyian yang sekarang lagi ngebeat ya, setahun lagi sudah enggak punya nama. Contoh nyanyiannya Ayu Ting Ting, kemana kemana. Nah, ada enggak kayak gitu? Ada enggak nyanyian gitu? Siapa yang nyanyi? Pula yang nyanyi Ayu Ting Ting. Tapi begitu 2 tahun lagu itu sudah nggak ngehit, sudah nggak enak didengar. Tapi Al-Quran Masya Allah, jangankan dilakukan, dibaca biasa Bismillahirrahmanirrahim. Mantap nggak? Mantap. Apalagi dilakukan, ya, Bismillahirrahmanirrahim, tambah enak. Buat tilawah tambah enak lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Enak gak? Tambah enak ya, dibaca biasa enak, dilakukan murattal enak, apalagi buat tilawah. Masya Allah, ini Al-Quran, sehingga disebut la yumallu sama seperti tadi yang dinyanyikan oleh Ayu Ting Ting, kemana. Itu judulnya apa judulnya? Alamat palsu. Sebenarnya alamatnya sudah ada yang tahu namanya Cici Faramida, udah tahu, RT 5 RW 3 10 nomor rumah, udah tahu. Cici Faramida jawab itu, tapi dia tuh masih nanya aja kemana. Alamatnya palsu. Kemudian dalam Al-Quran ini Masya Allah, ya, orang para santri di sini tiap hari menuntut ilmu karena wajib. Karena apa? Karena tanpa ilmu hidup tidak berarti. Jadi ilmu ini sangat membantu kita, memudahkan kita. Itu adalah ilmu. Kalian Bapak Ibu sholat tanpa ilmu, sah nggak sholatnya? Tidak sah, ya, tidak sah. Harus digurukan. Apalagi Al-Quran, ya, man laisa lahu syaikhun fa syaihuhu syaitonun. Siapa yang belajar tanpa seorang guru, maka gurunya adalah setan. Belajar Al-Quran tanpa musyafahah karo guru, tanpa talaki karo ustad, naudzubillah min. Kalau belajar lagunya saja, misalkan lagu Bayati, lagu apa namanya, Nahawan, itu belajar tanpa guru boleh. Bapak Ibu bisa cari apa namanya di YouTube, ya, di YouTube mencari, ya, mencari channelnya, namanya apa? Namanya channelnya adalah Pewaris Para Nabi. Di situ dicari, nanti ada banyak murotal, kemudian dipelajari, itu boleh. Tapi kalau ngajinya Al-Quran, tajwidnya belum bisa apa-apa, tiba-tiba langsung pakai YouTube, itu tidak boleh. Man la syaihu syaikhun fa syaihuhu syaitan. Siapa orang yang tidak punya guru, maka gurunya adalah syaitan. Naudzubillah min dzalik. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, ya, apakah sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Ya. Hal di situ bukan hal istifham, bukan pertanyaan. Kan Allah sudah tahu
Itu pertanyaan yang tidak perlu jawaban. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Sama enggak? Orang yang punya ilmu pengetahuan dan tidak punya ilmu pengetahuan sama atau tidak? Tidak sama. Saya contohkan ya. Ada seorang ayah mondok di pesantren. Ilmunya tinggi. Dia tiap hari rajin mengaji, ya, rajin ngesai kitab, ya, sehingga dia jadi orang yang ilmu fikihnya menguasai, ilmu nahwu, shorof, balaghah, batik, ma'ani, bayan, semua menguasai. Kemudian mendapatkan istri, ini contoh saja Bu ya, mendapatkan istrinya tidak pernah ngaji, ngaji. Jadi beda, pandangannya beda, ilmunya beda. Suatu hari mereka punya anaknya mondok di pesantren. Cuman di pesantren itu nakalnya masya Allah, ya, nakal, pakai sabun temannya, pakai sampo temannya, makannya juga sana sini minta temannya, ya. Jadi tapi sebenarnya dia hebat, pinter. Pas di rumah, ya, pas pesantrennya lagi libur kayak gini kan, bentar lagi libur ya. Di rumah malam Jumat ayahnya membaca Yasin, ya. Kemudian ibunya lagi ngudek wedang, gaweaken kopi kanggo bapane, ya. Anake pas malam Jumat enggak baca Yasin, enggak baca Al-Kahfi, tapi malah begini. Ya tuh begini. Lamma ta'uddud diflammat wa syamsu. Ya begitu dia tuh. Ya. Kemudian ibunya karena nggak pernah ngaji, Allah, masya Allah, ya Allah, anakku rajin mengaji, tak tukaaken udut anake gambar ngajine tambah giat, tukaaken udut iku wayang, ya, bari jinggo. Kinang nggih, udut wayang bari jinggo. Ibu senang cerita ngaji baik. Karena apa? Dia nggak punya ilmu. Ayahnya tahu, masya Allah, ya Allah, itu anak kurang ngajar banget ya. Malam Jumat nggak mau ngaji, malah dia minta rokok. Lama tak udut, sudah lama tidak pernah rokok. Diplomat wasyamsu, pengennya diplomat dan samsu. Kemudian dikasih rokok apa tadi? Wayang sama jinggo. Wayang, ya, naudzubillah. Apa maning jinggo? Wah, jadi wayang orang doyan, apa maning jinggo. Waduh, ibunya masih nggak tahu tuh. Allah, masya Allah, anakku sregep ngaji. Karena dia nggak tahu. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Orang nggak tahu. Jadi akhirnya ayahnya apa? Ya ini nih, ada rokok, ya, rokok Apache, tolong kasihkan ke anak. Rokok wayang dan jinggonya bawa ke sini. Kemudian dibawa itu rokok Apache ke anaknya yang sedang karpet gitu ya. Anaknya sedang ngaji tapi ngaji nggak benar. Kemudian dia bilang apa? Apache qalu. Jadi apa artinya itu? Bagian Pak Apache mah bagian apa daripada wayang bari jinggo. Na'udzubillah min. Itu perbedaan antara orang yang ngerti dan orang yang tidak ngerti. Orang yang nggak ngerti nggak tahu kalau itu bukan lafal Al-Quran, cuman hanya dilakukan tilawah, ya. Nggak tahu. Kalau ayahnya tahu bahwa anak itu tidak mengaji, karena apa? Karena dia punya ilmu. Contoh lagi, ada seorang yang sholat, orang lagi sholat ini. Namanya Pak Haji Amin, ya. Namanya Pak Haji Amin. Beliau adalah imam di situ, di musola itu. Pak Haji Amin punya anak perempuan hafidhoh yang cantik.
Tapi suatu hari anaknya itu dilamar oleh orang kaya raya, tapi dia tidak bisa mengaji. Na'udzubillah min dzalik. Dikasihkan anak perempuan yang cantik hafidhah itu, dinikahi oleh orang yang tidak bisa mengaji. Suatu saat dia karena nggak pernah sholat, ikut sholat berjamaah. Ya. Imamnya membaca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Semua jamaah bilang amin. Karena dia itu orang yang tidak pernah belajar ilmu, sehingga dia nggak berani mengucapkan amin, karena amin itu nama calon mertuanya. Semuanya membaca waladhdallin amin, calon mertua yang na'udzubillah min dzalik ya Allah. Karena apa? Tidak pernah belajar ilmu. Oleh karena itu Bapak Ibu yang anaknya di sini mengaji Al-Qur'an, Masya Allah akan panen pahala. Pak Haji Suwarto juga akan panen pahala. Karena apa? Memfasilitasi orang-orang yang belajar Al-Quran itu pahalanya sama dengan orang yang menghafalkan Al-Quran. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Thalib, ya, man qara'al Quran fastadharahu. Barang siapa membaca Al-Quran fastadharahu, dia hafal, ya, dalam hatinya, ya. Kemudian di kalau bahasa Indonesia itu di luar kepala, ya. Kemudian fa'ahalalahu wa harrama haramahu. Orang tersebut menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Jadi tidak hanya makanan, sholat dia sholat, ya. Kemudian puasa dia puasa, tidak meninggalkan. Itu maka adkhalahu wahul jannah. Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan orang yang hafal Quran tersebut ke dalam surga. Dan tambahannya apa? Wasyafa'ahu fi asyratin min ahli baitihi qad wajabat lahumun nar. Dan dia akan bisa mensyafaati keluarganya, 10 dari keluarganya yang wajib masuk neraka bisa jadi masuk surga. Masya Allah, ini adalah prestasi yang sangat luar biasa. Yang bisa mensyafaat itu hanya Rasulullah. Kemudian orang yang hafid Al-Quran, orang yang ahlul Quran, yang hafal Al-Quran di luar kepala, dia diberi oleh Rasulullah untuk bisa mensyafaati 10 keluarganya. Masya Allah, Masya Allah. Senang nggak Bu? Ketika kita misalkan, ya, udah nggak bisa lewat siratal mustaqim, kemudian jatuh ke neraka, na'udzubillah min, dari tiba-tiba ada anaknya, ya, yang hafid Al-Quran, menghafal Al-Quran di pesantren tahfidz Haji Suwarto sini, kemudian memberikan tangannya, ayo Bu, ayo Pak, ditolong dari neraka masuk ke dalam surga. Sudah jelas di sini kata-katanya qad wajabat lahumun nar wa syafa'ahu asyratan min ahli baitihi qad wajabat lahumun nar. Bahwa orang yang hafal Quran tersebut diberi dispensasi kemurahan oleh Rasulullah untuk bisa mensyafaati keluarganya yang seharusnya wajib masuk neraka karena dosanya banyak, tapi bisa ditolong oleh anak yang hafal Al-Quran tersebut. Masya Allah. Oleh karena itu para bapak dan para ibu yang punya anak di sini, ya, insya Allah bapak dan ibu itu orang yang paling bahagia, ya. Terus kemudian saya ucapkan sukses, selamat kepada para wisuda dan wisudawati. Ini bukan terakhir, tapi ini adalah awal perjuangan kalian. Kalian tuh harus hafal nanti sampai 30 juz. Karena beda
orang hafal Quran 30 juz dengan orang hafal Quran juz 30 itu beda, Bu. Beda enggak, Pak? Beda. Ada orang hafal Al-Quran juz 30, yang satunya orang hafal Al-Quran 30 juz. Itu banyak yang mana? Banyak yang 30 juz, karena kalau 30 juz itu hafal semua dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Tapi kalau hafal Al-Quran juz 30 itu hafalnya amma tasa'alun sampai An-Nas. Ya, oleh karena itu jadilah orang tua yang selalu menekan anaknya, menyuruh anaknya, memotivasi anaknya untuk belajar Al-Quran, sehingga yang selamat tidak hanya anaknya, tetapi bapak ibu akan diberikan mahkota kemuliaan nanti di surga. Masya Allah, alhamdulillah. Bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena waktunya sudah cukup malam, kemudian malam ini adalah malam yang ganjil, ya, yaitu malam 10 Asyrul Awakhir, yaitu 10 akhir dari bulan Ramadan. Kita disunahkan untuk iktikaf. Bu, nanti Pak, Ibu, nanti jam 2 kesini ya, masjid iktikaf. Jangan kesini bawa bantal, ya. Kesini iktikaf, beribadah kepada Allah. Nawaitul iktikafa fi hadzal masjidi ma tumtu fihi sunnatalillahi ta'ala. Saya niat beriktikaf di dalam masjid ini selama saya ada di masjid ini, sunnah karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau beriktikaf dapat pahala yang sangat banyak. Siapa tahu kita dapat dapat Lailatul Qadar. Masya Allah, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Dapat Lailatul Qadar ya sekali aja itu lebih bagus daripada 1000 bulan, 80 tahun lebih. Kan tidak mungkin juga umur kita sampai 80 tahun. Oleh karena itu, lakukanlah iktikaf dalam bulan puasa akhir ini. Banyak-banyak bersedekah, memberi makan kepada orang yang berbuka puasa, pahalanya sama dengan orang yang berpuasa tanpa dikurangi sedikit pun. Masya Allah. Banyak-banyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Bu, sudah berapa juz yang dibaca? Sudah berapa ayat? Aduh, ya. Udah berapa juz, Pak? Udah hatam ya? Sudah hatam, alhamdulillah. Kalau belum hatam, mumpung masih ada waktu 10 hari di bulan Ramadan, atau nanti kalau puasanya 29, berarti masih ada 9 hari lagi untuk beribadah di bulan Ramadan. Nanti kita membaca Al-Quran, dihatamkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita yaitu Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Ya, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah kepada kita, memberikan kita umur yang panjang, memberikan kita kesehatan, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan harta yang melimpah kepada kita, harta yang halal, dan yang paling penting adalah berkah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa mazidah. Ya rabbal hamd wa syukur kama yanbaghi. Amin. Allahumma ya Allah, ilman nafi'ah wa amalan salihan ya Allah, wa alam mutaqabbalah. Allahumma ya Allah, Inna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tasbihana wa tahmidana wa tahlilana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tamim taqsurna ya Allah ya Rahman bi rahmatika rahmatin. Ya Allah, jadikanlah putra putri kami ya Allah putra putri yang soleh dan solehah,
putra-putri yang alim dan alimah, Amin ya Allah. putra-putri yang hafid dan hafidah, Amin ya Allah. putra-putri yang berakhlakul karimah. Amin Ya ya Allah, Allah. jadikanlah di malam Ramadan ini ya Allah, Amin ya Allah. malam yang penuh berkah. Berikanlah kepada kami ya Allah Lailatul Qadar ya Allah kepada kita. Ya Allah, berikanlah kepada pengasuh pesantren ini ya Allah Amin ya rezeki yang halal dan berkah. Amin ya Allah. Kepada kesabaran kepada santri ini ya Allah, berikanlah kekuatan ya Allah untuk menghadapi santri ini. Amin ya Allah. Jadikan rumah tahfidz ini ya Allah Amin sebagai ya pesantren tahfidz yang dimuliakan Engkau ya Allah, diberikan ridhamu ya Allah. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah Amin. wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah. Jazallahu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Amin. wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kami akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat dumateng beliau Al Ustaz Sofyan ingkang sampun nyukani Mau'idatul Hasan